Masa sekarang, di mana anak-anak muda Indonesia sekarang ini terpanggil dan merasa bahwa ada masa depan yang baik ketika mereka menjadi petani. Bisa digambarkan tren yang ada sekarang di kalangan anak-anak muda milenial? Ada kekuatan besar bangsa ini yang menunggu kita energikan, kita optimalkan, dan bisa menjadi sebuah masa depan bangsa yang lebih kuat dan kokoh ke depan. Itu antara lain pertanian adalah sumber daya yang sangat-sangat potensial dan fundamental, penting dan strategis. Kita memiliki alam yang luar biasa, kita punya manusia yang terbiasa dengan petani. Oleh karena itu, kekuatan bangsa ini sebenarnya ada di pertanian. Dan tidak ada orang di dunia, dimanapun, yang tidak butuh pertanian. Industri pun membutuhkan pertanian. Dan basic ekonomi dasar untuk memutar seluruh akses ekonomi lain diawali dengan ketersediaan pangan. Oleh karena itu, pertanian adalah resort utama negeri ini. Dan petani adalah pahlawan negeri ini mulai sejak dimerdekakan. Merdeka kan tidak hanya dengan senjata, dengan makanan. Kemudian COVID kemarin menceritakan semua sektor bergerak turun, hanya pertanian yang tetap konsisten dan bahkan naik di dunia. Kalau begitu, resort pertama yang paling penting, strategis, dan menentukan kokohnya bangsa adalah pertanian. Dan katakanlah, petani tidak harus lagi berpikir hanya tangannya yang penuh lumpur, itu masa lalu, kakinya yang berbecek-becek, itu masa lalu. Itu akan bisa disiasati dengan berbagai teknologi. Dari kondisi yang ada, yang paling siap untuk segera berfungsi menghadapi semua gejolak termasuk krisis global, krisis pangan, krisis keuangan, krisis finansial yang ada di dunia ini saat ini, dan semua orang merasa gamang menghadapinya atau negara. Kita punya pemuda yang siap. Contohnya yang tiga itu, anak-anak yang tiga, terima kasih, sudah memperlihatkan bahwa batu pun bisa ditanam. Oleh karena itu, ya, menjadi petani menjadi pahlawan, minimal pahlawan untuk dirinya, pahlawan untuk bangsa. Oleh karena itu, memang ada tiga agenda di Kementerian Pertanian. Yang pertama, perbaiki mindset terhadap petani. Yang kedua, di pasca panen dan mengolahnya. Pasca panen dan mengolah, setelahnya apa turunan jagung, apa turunan beras, apa turunan jeruk, apa, ini semua tersedia untuk menjadi sesuatu ruang. Yang ketiga, memang marketnya dengan menggunakan IT sekarang, melalui handphone, smartphone aja sudah bisa kita pasarkan ke seluruh dunia. Dan kalau bicara terhadap militansi, bicara tentang penguasaan teknologi, bicara tentang kegairahan, ya petani kita atau petani muda pasti memiliki kemampuan untuk menerobos. Baik, menarik sekali. Satu pertanyaan terakhir, tapi sebelum itu saya ingin mengundang tiga narasumber untuk naik ke atas panggung supaya Anda lihat wajah anak-anak muda yang sekarang menjadi duta petani milenial dan tadi berapi-api menceritakan tentang bagaimana perjalanan hidup mereka sebagai petani milenial. Kalau masih ada anak muda di Indonesia yang meragukan bahwa menjadi petani itu bisa sejahtera, coba yakinkan mereka dengan cara yang sederhana bahwa masa depan petani di Indonesia dan pertanian di Indonesia itu masa depannya cerah. Paradigmanya sudah bergeser. Yang lalu petani itu miskin, orang kecil, sekarang tidak. Kalau cari uang harus ke kota, sekarang tidak. Uang yang pasti tersedia ada di desa. Dan menjamin diri kamu nggak miskin, menjadi petani lah. Karena paling tidak kalau kau petani, makananmu pasti siap. Kalau lebih dari yang kau makan, jual. Orang lain membutuhkan pertanian. Kalau toh tidak bisa dijual, bagi-bagikan sama orang. Orang kaya aja yang bisa berbagi. Oleh karena itu saya pastikan, paradigma yang dulu petani itu miskin, tidak lagi. Dan saya pastikan, dari 30-40 ribu orang yang menjadi petani milenial, hampir saya tidak mendengar ada keluhan yang berlebihan atau ada yang kegagalan.
Dan bagi saya, no news is good news. Kalau nggak ada keluhannya, Menteri nggak perlu tahu. Bahwa dia membutuhkan dukungan dan backup saya pastikan. Dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian tahu apa yang harus dilakukan menghadapi petani milenial, karena mereka harus terbackup kuat dengan semua UPTD di Kementerian Pertanian di seluruh kabupaten kota. Dia harus tercatat di situ, diikuti dengan baik, jangan ganggu mereka. Kalau mereka punya persoalan, kewajiban saya turun tangan melalui tangan-tangan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu jangan ragu bertani. Paling tidak kita masih butuh beras yang banyak, jagung yang banyak, kedelai yang banyak. Dan saya berharap ya sepanjang kita bisa tanam, ya pasti saja kita tidak usah impor dong.